Di episode 69, justru sebaliknya. Shinyan membantu Shinzi berdiri, karena Shinzi perlu membersihkan kotoran dari sekujur tubuhnya. Meskipun setiap wanita malu kalau diri mereka terlihat kotor di depan orang lain, dia masih bisa tetap tenang sebagai wanita dewasa dan segera mencoba untuk bangun. Shinyan dan Shin Wanying terkejut ketika melihat Nyonya Shinzi bisa bangun dengan susah payah. Selama ini, Nyonya Shin bahkan tidak bisa menggerakkan lengannya untuk waktu yang lama sebelum dia kelelahan. Fei Hung tersenyum melihat keterkejutan kedua wanita itu. Shin Wanying ingin membantu ibunya berdiri, tetapi Nyonya Shinzi menyuruhnya tinggal bersama Fei Hung sementara Shin Yan membantu membersihkan tubuhnya. Shin Wanying mengangguk setuju dan tetap tinggal di kamar sendirian dengan Fei Hung. Jantungnya berdegup tak terkendali saat melihat sosok pemuda yang telah menyelamatkan nyawa ibunya ini. Tanpa sadar, emosinya berantakan di dalam. Fei Hung terus memurnikan ramuan tanaman untuk membuat obat. Pertanyaan tak berujung muncul di benak Shin Wanying saat dia mengingat interaksinya dengan pemuda ini dari awal mereka bertemu. Rasa malu terbentuk di dalam dirinya saat dia mengingat kontak yang terjadi di antara mereka. Ini adalah pertama kalinya dia dekat dengan seorang pria selain saudara laki-laki atau ayahnya. Dan terlebih lagi, seseorang yang menyentuh bagian tubuhnya secara intim untuk pertama kalinya, sampai memeluknya untuk melindunginya. Shin Wanying tidak ingin tahu lebih banyak tentang pemuda misterius yang baru dia temui ini. Setelah hampir kurang dari setengah jam, Nyonya Shinzi kembali bersama Shin Yan dan masuk ke dalam kamar. Kulitnya tampaknya hampir pulih dari warna aslinya dan bertambah cerah. Wajahnya terlihat sedikit lebih muda dari sebelumnya. Dia memancarkan aura yang lebih kuat dan lebih sehat. Tampaknya dia telah mendapatkan kembali sebagian masa mudanya dalam beberapa saat setelah pengobatan. Shin Wanying menangis kegirangan. Melihat tubuhnya sekarang telah benar-benar pulih. Shinzi dengan penuh kasih memeluk putrinya. Berterima kasih kepada surga karena telah mengirimnya seorang penyelamat yang datang untuk menyembuhkannya. Fei Hung sekarang telah selesai membuat eksilir obat dan memasukkannya ke beberapa botol. Ini akan membantu ibu Shin Wanying untuk pulih perlahan dan secara bertahap memberinya kekuatan sampai dia sehat kembali. Organ internalnya juga akan pulih sampai berfungsi dengan baik lagi. Nyonya Shinji kembali berbaring di tempat tidur sambil menatap Fei Hung dengan penuh rasa terima kasih. Dia tahu bahwa pemuda ini adalah dermawannya, seseorang yang dikirim dari surga. Bibi, minumlah obat ini. Ini akan membantumu merasa lebih baik lagi. Fei Hung tersenyum lembut padanya saat dia menyerahkan botol berisi cairan obat untuk diminum. Shinzi meminum obat itu sekaligus, lalu merasakan kekuatan dan semangat hidupnya perlahan kembali. Bu, bagaimana perasaanmu? Shin Wanying bertanya dengan prihatin ketika melihat ibunya selesai minum obat. Shinzi memejamkan matanya, menikmati perasaan nyaman di tubuhnya saat obat itu memberinya perasaan nyaman dan hangat. Dia tidak lagi merasakan sakit di tubuhnya. Dia lalu membuka matanya dan mengangguk kepada putrinya, menyebabkan Shin Wanying bernafas lega. Shinzi lalu menoleh ke arah Fei Hung dan berkata, "Terima kasih banyak anak muda. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa membayarmu untuk hutang yang sangat besar karena menyelamatkan hidupku." Karena dia telah mendengar pemuda ini mengatakan bahwa dia tidak nyaman disebut guru alkemis. Jadi, dia memanggilnya dengan anak muda. Karena dia tidak tahu namanya. Fei Hung mengangguk pelan. "Jangan khawatir, Bibi. Aku melakukannya dengan senang hati. Aku tidak tega membiarkan kondisimu seperti itu dan membiarkanmu mati. Lagi pula, aku sudah berjanji pada putrimu untuk menyembuhkanmu." Fei Hung terus berbicara. "Bibi, kau harus minum obat ini setiap hari, sehingga tubuhmu dapat pulih sepenuhnya. Tidak lebih dari setengah bulan ke depan, kau akan sembuh total. Aku sudah membuat semua obatmu dengan bahan-bahan yang kalian miliki. Aku harap
kau tidak keberatan bahwa aku telah menggunakan sebagian besar tanaman obat milik klan kalian? Fei Hung lalu menunjuk ke botol porselin yang ditinggalkannya di atas meja sambil tertawa tak berdaya. Shinzi mengangguk dengan penuh penghargaan saat dia melihat sebuah botol porselin yang berisi cairan obat. Dia kagum ketika melihat ada lebih dari 20 botol di atas meja. Dia telah melihat sebagian besar anak muda yang berandal dari klan besar dan klan bangsawan. Mereka semua arogan dan bangga dalam apapun yang bisa mereka lakukan, tanpa rasa rendah hati atau rasa hormat kepada orang lain. Tapi pemuda ini, dia justru sebaliknya. Shinzi memikirkan sesuatu ketika dia melihat Fei Hung, dan kemudian berbalik untuk melihat putrinya, yang saat ini masih memegang tangannya. Fei Hung tidak tahu apa yang dipikirkan Ibu Shin Wanying, tetapi ketika dia melihat penampilannya, dia merasa sedikit tidak nyaman, bahwa jika dia tidak pergi sekarang, dia akan terjebak dalam sesuatu hal yang rumit. Bagaimana aku harus memberi kompensasi kepadamu? Aku yakin kau tidak menginginkan uang atau harta. Shinzi menatap Fei Hung, mencoba melihat sifat pemuda ini. Fei Hung menggelengkan kepalanya. Tidak perlu, Bibi. Kau benar-benar tidak perlu membayar aku dengan apapun. Aku melakukannya tanpa mengharapkan imbalan apapun. Shinzi melontarkan senyum ambigu. Jadi, bagaimana kalau kau menjalin hubungan dengan putriku? Shinzi membuang apa yang telah dia rencanakan barusan. Shin Wanying terkejut ketika dia mendengar apa yang dikatakan ibunya. Menjalin hubungan dengan pemuda ini. Tapi Bu... Shin Wanying tergagap ketika dia ingin berbicara, tetapi disela oleh ibunya. Tapi sayangnya, aku tidak bisa memaksa putriku untuk menikah dengan orang yang tidak dikenal. Apalagi seseorang yang tidak dia sukai. Shinzi menghela nafas kesedihan, sementara tatapan rumit terlihat di wajahnya. Tidak maksudku. Suara Shin Wanying bergetar karena gugup saat dia mencoba menjelaskan dirinya sendiri. Wajahnya mau tak mau menjadi memerah memikirkan hal seperti itu. Bertunangan, menikah, perasaannya langsung kacau. Tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan apa yang dia coba katakan, dia disela lagi, tetapi kali ini oleh Fei Hung. Tidak perlu, Bibi. Pokoknya putrimu akan tidak setuju dengan hal itu. Dia tidak mencintaiku. Kami baru kenal beberapa jam. Jadi wajar saja jika dia menolak. Lagi pula, aku hanya seorang guru alkemis. Aku bahkan bukan seorang seniman bela diri yang dapat melindungi putrimu. Fei Hung tersenyum saat dia mengedipkan mata pada Shin Wanying, yang saat ini sedang berantakan di dalam. Wajahnya menjadi lebih merah dari sebelumnya. Sayang sekali. Shinzi menghela nafas sedih. Tidak. Shin Wanying tiba-tiba berteriak, membuat semua orang di dalam kamar menatapnya. Dia menutup mulutnya sekaligus sambil bertanya-tanya apa yang terjadi padanya. Mengapa dia berteriak pada saat ibunya berkata seperti itu? Apa yang salah dengan jantungnya yang masih berdetak kencang? Dan kenapa mulutnya tiba-tiba berteriak mengatakan tidak? Nyonya Shinzi tersenyum samar pada reaksi putrinya, tetapi dia segera berusaha menyembunyikannya.